Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Pada part sebelumnya, sang raja yang mengetahui jika murid ketiga telah memasuki jantung hutan bambu, ia bergumam, apa yang telah dilakukan oleh murid ketiga? Apakah ia telah dibutakan oleh keserakahan sehingga ia berjalan menuju kematiannya? Atau ia hanya berjalan dengan keberuntungan yang luar biasa? Di sisi yang lain, meskipun ia menggunakan energi demonik untuk melapisi tubuhnya, akan tetapi tetap saja ia terkena luka dalam karena tubuhnya tidak mampu menahan efek dari energi yang keluar dari dalam jantung hutan bambu. Lalu Hajin pun meminum herbal untuk menekan energi demonik pada tubuhnya, dan juga agar ia bisa menggunakan teknik bayangan kegelapan untuk memasuki jantung hutan bambu. Sesampainya di ujung jalan, ia pun menggunakan teknik tebasan bulan untuk memotong salah satu bambu spiritual yang memiliki kekerasan seperti baja. Setelah ia berhasil menebang bambu itu, ia begitu terkejut saat melihat seekor rubah telah ada di sampingnya. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 9. Cerita dimulai beberapa saat kemudian setelah Hajin memotong salah satu dari bambu spiritual. Ia pun kembali ke tempat Ma Dongpil yang telah menunggunya. Ma Dongpil berkata, "Saya tidak menyangka jika Anda memang benar-benar mendapatkannya. Ini adalah energi Ki yang sangat luar biasa. Aku sangat kesulitan saat memotongnya karena bambu ini sangatlah keras sekali. Bahkan aku harus menggunakan aura pedangku agar bisa memotongnya." Mendengar itu, Ma Dongpil bergumam. Ia memotongnya dengan sangat halus. Ia memiliki aura pedang yang luar biasa. Apakah aku bisa memotongnya seperti ini apabila aku menggunakan pedang terbaik yang pernah diciptakan? Kemudian Ma Dongpil bertanya, "Wahai Tuan Muda, bagaimana Anda mendapatkan rubah kecil itu?" Hajin pun mengatakan kalau ia telah melihat bajingan imut itu sedang tertidur di dalam jantung hutan bambu. Tapi aku tidak menyangka kalau bajingan imut ini terus saja mengikutiku. Di saat aku mencoba mengelusnya, bajingan imut ini langsung menggigit jariku sampai-sampai hampir terputus. Namun Hajin begitu heran saat melihat jarinya telah sembuh total, bahkan bekas gigitannya telah menghilang. Terlihat Ma Dongpil begitu marah sambil memegang pedangnya. Ia berkata, "Berani sekali kau menggigit Tuan Muda. Aku akan mengulitimu dan menjadikanmu sebagai makanan." Setelah Ma Dongpil menjadi tenang, Hajin pun memanggilnya. Lalu ia berkata, "Bambu ini terlalu besar apabila kita bawa begitu saja. Jadi aku akan memurnikan bambu ini sekarang juga." Kemudian Hajin pun memegang bambu itu dan ia langsung menggunakan teknik tak terbatas. Seketika bambu itu langsung bercahaya dengan sangat terang. Ma Dongpil yang memperhatikannya, ia bergumam, "Ini adalah teknik yang selalu luar biasa ketika aku melihatnya. Dalam sekejap semua kekeruhan yang ada di sekitarnya telah menghilang dan udaranya menjadi murni dan bersih." Ini bukan berarti dia memiliki teknik bela diri yang unik saja, akan tetapi dia sangat mengerti dengan energi yang ia miliki. Semakin aku memperhatikannya, semakin dia tidak terlihat seperti seorang anak yang berusia 20 tahun. Dia seperti orang yang suka bertarung yang sudah hidup selama puluhan tahun. Terlihat Hajin yang berkonsentrasi dengan energi tak terbatasnya untuk memurnikan energi bambu. Perlahan kedua sisi dari bambu itu mulai mengering dan rapuh menjadi abu. Setelah merasakan jika semua inti dari energi bambu sudah terkumpul semua, ia langsung menghentikan kekuatannya. Sambil tersenyum ia berkata, "Sekarang intisari yang terkandung dalam eliksir ini adalah obat yang terbaik di muka bumi ini." Ma Dongpil berkata, "Anda telah bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Sebagai pengawal Anda, saya sangat bangga kepada Anda, wahai Tuan Muda."
Lalu ia begitu heran saat Hajin menyuruhnya untuk meminum elixir itu lebih dulu. Ia berkata, "Saya tidak pantas untuk melakukannya. Bagaimana bisa saya meminum hal yang berharga seperti ini?" Hajin pun mengatakan, "Apakah kau tidak muak selama 8 bulan ini hanya untuk menemaniku di tempat yang menyebalkan ini? Jadi sudah sewajarnya kau pantas untuk meminumnya lebih dulu." Lagi-lagi Ma Dongpil menolaknya karena untuk mendapatkan elixir terbaik ini, tuan muda hanya melakukan seorang diri tanpa bantuannya sedikit pun. Hajin pun mencoba untuk meyakinkannya. Ia berkata, "Apakah kau mau hanya menjadi seperti ini sampai akhirnya kita keluar? Kau tidak usah terlalu kaku kepadaku, jadi cepatlah minum. Kau menyelamatkan nyawaku bukan hanya 1 atau 2 kali saja. Justru aku yang merasa bersalah karena selalu menjadi beban. Meskipun aku hanya mengambil setengah dari elixir ini, akan tetapi walau memberimu semuanya, itu tidaklah cukup untuk membalas kebaikanmu. Bahkan kau harus berada di tempat terburuk ini karena kesalahanku. Kau sungguh benar-benar telah bekerja keras untuk melindungi dan membantuku." Mendengar perkataan tulus dari tuan muda ketiga, terlihat Ma Dongpil begitu terharu. Sambil berlutut ia berkata, "Saya akan melindungi Anda sampai hari di mana misi saya telah berakhir. Saya pastikan tidak akan ada ancaman apapun yang akan membahayakan Anda sebelum melewati mayat saya. Bahkan apabila misi ini telah berakhir, saya tidak akan melupakan kebaikan Anda hingga saat saya sudah meninggal. Meskipun saya harus kembali pada markas pengadilan hukum sesuai dengan isi hati saya akan selalu." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, dengan kesalnya Hajin langsung menumpahkan elixir itu ke mulutnya. "Dasar bajingan, kau jangan banyak bacot, minum saja elixir ini. Dasar brengsek, gerakkan jakunmu untuk menelannya." Tiba-tiba Hajin menyadari akan kehadiran binatang iblis dari dalam jantung hutan bambu. Hawa membunuh yang sangat kuat dari para binatang iblis telah ia rasakan. Benar saja, puluhan binatang iblis dari macan tutul dan beberapa ras binatang iblis lainnya telah mengepung mereka. Dengan paniknya Ma Dongpil berkata, "Bagaimana bisa seluruh binatang iblis yang ada di hutan bambu ini mereka langsung berkumpul dan mengepung kita?" Terlihat Hajin yang langsung meminum elixir itu. Ia berpikir sudah tidak ada waktu lagi untuk bersantai karena mereka sudah terkepung oleh puluhan binatang iblis. Lalu ia bertanya kepada Ma Dongpil, apakah ia sudah hafal jalan keluar dari jantung hutan bambu. Saat mendengar Ma Dongpil yang mengatakan jika ia sudah hafal, sambil tertawa Hajin berkata, "Mari kita pergi dari sini sekarang juga." Namun tiba-tiba saja ia melihat rubah itu dengan santainya masih tidur dengan pulas. Dasar brengsek, kenapa bajingan imut ini bisa tidur dengan pulas dalam keadaan yang kacau seperti ini? Aku tidak bisa meninggalkan hewan yang mengikutiku dan bilang kalau ia menyukaiku. Sambil melempar rubah itu, ia berkata, "Larilah terlebih dulu dan pastikan kalau rubah itu tidak terluka. Aku yang akan menghadang para binatang iblis yang datang dari arah belakang." Terlihat Hajin yang mengeluarkan energi demoniknya untuk melawan para binatang iblis yang perlahan mulai menghampiri mereka. Dengan percaya diri ia berkata, "Cepatlah ke sini, aku akan menjadikan kalian sebagai makanan yang lezat." Melihat itu, Ma Dongpil berkata, "Wahai tuan muda, lebih baik Anda menghindari mereka dan saya yang akan menghentikan pergerakan mereka." Namun tiba-tiba saja Hajin langsung memukulnya dengan pukulan angin. "Dasar brengsek, kalau orang sedang berbicara tolong dengarkan saja." Saking kuatnya pukulan angin yang digunakan oleh Hajin sehingga membuat Ma Dongpil langsung terlempar sangat jauh. Di sisi yang lain, Ma Dongpil yang merasakan pukulan itu ia berkata, "Ini adalah tinju angin yang sangat kuat dan ini adalah seni bela diri tingkat tinggi. Bagaimana bisa ia menguasai teknik ini?" Terlihat seekor ayam teratai biru mencoba menyerangnya dari arah titik butanya. Meski Hajin tidak melihatnya, akan tetapi ia menyadari semua pergerakan dari binatang iblis dengan menggunakan penglihatan maha tahu. Seketika Hajin langsung menebas ayam itu dengan menggunakan teknik berpedang 3 sayatan dewa. Benar saja ayam itu langsung mati seketika dengan tubuh yang terbelah dua.
Sambil tersenyum puas, ia berkata, "Ini adalah teknik mematikan Raja Assassin yang selama ini aku sembunyikan karena aku sedang melatih seni bela diri demonikku. Sekarang bukanlah saatnya untuk menutupi semua kekuatanku." Cerita berpindah di Pavilion Penghakiman Demonik. Terlihat Raja Demon yang memikirkan tentang iblis serigala yang telah menemuinya. Ia berpikir, atas alasan apa ia meninggalkan jantung hutan bambu itu. Sampai saat ini aku masih belum tahu alasan apa ia menemuiku. Lalu sang raja langsung memejamkan matanya untuk mencari tahu apa penyebabnya penguasa hutan bambu secara langsung menemuinya. Seketika itu juga, tepat di depan matanya, wilayah itu langsung menjadi hutan bambu. Di sana ia melihat putra ketiga sedang bertarung melawan para binatang iblis. Sekarang aku mengerti kenapa iblis serigala itu menemuiku. Sambil memperhatikan putra ketiga yang bertarung melawan para iblis, ia berkata, setelah ia terkena penyumbatan ki, ia berhasil bertahan hidup dan sekarang ia telah berkembang pesat. Lebih tepatnya, ia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Aku masih ingat bahwa setiap langkahnya ada kehidupan dan juga kematian. Apakah ia telah melihat dunia kematian? Terlihat Hajin yang bertarung dengan kekuatan asasinnya. Oleh sebab itulah ia berhasil dengan mudahnya membunuh satu persatu binatang iblis yang telah menyerangnya secara bersama-sama. Sambil menikmati pertarungan putra ketiga, dengan santainya Raja Demon berkata, "Aku sangat puas sekali telah mengirimmu ke hutan bambu. Kau telah berkembang dengan sangat pesat. Namun aku begitu penasaran dengan iblis serigala. Apa yang ia lihat dari putra ketiga? Sepertinya ia begitu tertarik kepadanya." Di sisi yang lain, Hajin begitu bersemangat setelah melihat iblis macan yang begitu besar telah berdiri di hadapannya. "Kau lumayan besar, apakah kau pemimpin dari para bajingan ini?" Namun binatang itu langsung menyerangnya begitu saja, akan tetapi ia mampu untuk menghindarinya. Meski tubuhnya begitu besar, tapi serangannya sangatlah cepat. Kalau saja aku tidak menghindarinya, mungkin saja aku akan terluka fatal. Kalau dia bisa secepat itu, maka aku akan lebih cepat darinya. Di saat macan iblis itu hampir menerkamnya, seketika Hajin pun meningkatkan kecepatan dan serangannya untuk menebas macan itu, sehingga membuatnya langsung berteriak kesakitan dan jatuh ke bawah. Lalu ia bergumam, "Jika aku menggabungkan gerakan cepatku dengan energi demonik, maka gerakan yang sederhana akan menjadi sebuah serangan yang lumayan kuat." Dengan santainya Hajin berkata, "Ini sangat mengecewakan. Bukankah kau adalah salah satu yang terkuat di dalam jantung hutan bambu ini? Berhentilah main-main seperti itu. Aku tidak punya banyak waktu. Jadi lebih baik kita selesaikan sekarang juga." Seakan mengerti apa yang dikatakan oleh Hajin, benar saja macan iblis itu telah bangkit kembali dengan tatapan mata yang tajam. Melihat itu, dengan bangganya Hajin mengatakan, "Seharusnya kau memang seperti ini, bertarunglah dengan kekuatan yang sesungguhnya dan buat aku terhibur." Seketika, dengan sangat cepat, macan iblis itu langsung memukulnya. Meskipun ia mencoba untuk menahannya, akan tetapi tetap saja ia tidak mampu menahan serangan kilat itu. Saking kuatnya serangan macan iblis itu, sehingga membuatnya langsung terlempar jauh ke belakang dan menghancurkan hutan bambu yang ada di sekitarnya. Terlihat Hajin begitu kesal. Dengan tatapan mata yang tajam ia berkata, "Dasar kucing sialan, apa kau ingin mati? Berani sekali kau memukulku seperti itu. Asal kau tahu, aku telah banyak memakan binatang iblis di wilayah ini. Aku pastikan aku juga akan melakukan hal yang sama kepadamu." Kekuatan pukulannya itu sungguh luar biasa kuatnya. Kalau aku terkena pukulan itu lagi, mungkin saja aku akan pindah ke alam lain. Kemudian sambil memperhatikan tubuhnya, ia berpikir, "Aku merasakan jika energi demonikku telah berbeda dari sebelumnya. Apakah karena energi ki bambu yang baru saja aku minum belum sepenuhnya menyatu dengan energi demonik yang aku miliki? Energi ki bambu telah menekan energi demonikku. Oleh sebab itu seni bela diriku semakin melemah. Yang aku lihat jumlah mereka tidak ada habisnya dan herbal penghilang kekeruhan yang aku miliki telah habis. Jadi aku tidak bisa lagi menggunakan teknik bayangan kegelapan." Kemudian Hajin begitu terkejut saat para macan iblis telah menyerangnya dari arah belakang, sehingga membuat tubuhnya terluka.
Sambil menahan rasa sakitnya, ia bergumam, serangan yang mereka lancarkan sangat membabi buta dan bergerak berdasarkan insting mereka. Namun level serangan mereka setingkat serangan para master. Akan sangat berbahaya kalau aku terus saja mengulur waktu. Terlihat berkali-kali para macan iblis itu terus saja silih berganti menyerangnya, sehingga membuatnya tidak bisa berpikir dengan jelas langkah apa yang akan ia pilih. Kemudian ia menyadari jika para macan iblis mulai mengincar belakangnya. Dengan sangat cepat ia memutar badannya dan langsung memukulnya, sehingga macan itu langsung tersungkur tidak sadarkan diri. Ia berkata, "Aku tidak akan terkena seranganmu untuk yang kedua kalinya." Ini sangat sial sekali. Mereka tidak akan berhenti kalau aku tidak membuat mereka menjadi pingsan. Kalau aku terus saja menghajar mereka satu persatu, maka ini tidak akan ada habisnya. Kemudian terlihat para macan iblis kembali mengepung Hajin dari berbagai macam arah. Jumlah mereka terlalu banyak, karena itu aku tidak ada pilihan lain bagaimana caranya agar aku bisa mengalahkan mereka. Dengan tatapan mata yang tajam, ia bergumam, mengalahkan mereka dengan satu persatu bukanlah sebuah solusi. Jadi aku harus melumpuhkan mereka dalam satu kali serangan agar aku bisa keluar dari sini. Jika kekuatan demonikku telah berkurang, yang harus aku lakukan adalah dengan menambahkan lebih banyak lagi energi demonik dan meningkatkan kekuatanku. Dengan sangat kuat, Hajin langsung memukulkan tangannya ke arah tanah sehingga mengguncangkan wilayah itu dengan sangat dahsyat. Oleh sebab itu, semua macan iblis langsung terlempar dengan sangat jauh. Bahkan kekuatan pukulan Hajin terlihat menimbulkan cahaya merah yang begitu terang yang menyinari hutan bambu itu. Di sisi yang lain, terlihat Ma Dongpil yang telah berhasil keluar dari dalam hutan bambu. Ia begitu kelelahan karena ia baru saja dikejar oleh beberapa binatang iblis. Namun ia merasakan jika hutan bambu telah bergetar dengan sangat kuat. Ia pun begitu khawatir bagaimana keadaan tuan muda. Lalu ia pun meletakkan rubah itu di atas tanah karena ia merasa begitu lelah jika harus terus-terusan menggendongnya. Kemudian ia berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan sana? Bagaimana dengan tuan muda? Apakah ia baik-baik saja? Di sisi yang lain, setelah Hajin berhasil membunuh beberapa binatang iblis yang telah mengepungnya, ia pun berjalan menuju jalan keluar dari hutan bambu itu. Aku merasakan langkah kakiku mulai melambat karena aku sangat kelelahan, dan aku baru saja memaksakan diri untuk menggunakan teknik tadi. Oleh sebab itulah kakiku tidak ada tenaga lagi untuk melangkah. Bagaimanapun caranya, aku harus keluar dari hutan ini. Jika tidak, maka aku akan terkepung lagi oleh binatang iblis yang lainnya. Kemudian setelah ia memegang sebatang bambu yang telah mengering, ia menyadari jika pohon bambu yang ada di sana adalah tempat yang mana ia melihat para bangkai binatang iblis yang berserakan karena muntah darah. Terlihat dari arah belakangnya ada seekor ular yang mulai bergerak dan bersiap untuk menyerangnya. Akan tetapi meskipun ia sangat kelelahan, ia masih bisa menyadari akan serangan dadakan dari arah titik butanya. Dengan sangat cepat, Hajin langsung menahan sambaran ular itu dengan menggunakan pedangnya. Namun ular itu begitu pintar karena kedua ekornya langsung melilit kedua tangannya, sehingga ia pun mengunci pergerakan tangan Hajin. Sambil menahan rasa sakitnya karena ekor ular itu semakin kuat untuk melilitnya, ia berkata, "Dasar bajingan, tanganku akan hancur apabila ia melilitku dengan begitu kuat." Tidak hanya sampai di situ saja, racun yang dikeluarkan oleh ular itu mampu membuat pedang besi Hajin menjadi berkarat. Saking ganasnya racun itu, sehingga tidak perlu waktu yang lama ia bisa mematahkan pedang Hajin. Ular itu adalah makhluk yang membawa kekeringan di area yang ia tinggali. Oleh sebab itulah semua tumbuhan yang ada di sini telah layu dan mati. Apa yang dikatakan oleh Ma Dongpil memang benar jika ular ini adalah binatang iblis yang terkuat. Terlihat ia menahan pergerakan ular itu sampai ia terjatuh. Dengan paniknya ia berkata, "Ular bajingan ini terus saja ingin menggigitku. Aku tidak bisa bergerak karena ekornya yang telah mengunci kedua tanganku." Berkali-kali ia mencoba menahan kekuatan ular itu yang terus saja ingin menggigitnya. Akan tetapi tiba-tiba saja sebuah pedang telah menancap di kepala ular itu, sehingga ular itu langsung mati seketika.
Ternyata itu adalah Madongpil yang telah menolongnya di waktu yang tepat. Dengan segera ia pun melepaskan tangan Hajin dari cengkeraman ular itu dan langsung melemparkannya. Ia berkata, "Wahai tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Meskipun tubuh Anda penuh dengan luka, akan tetapi saya sangat bersyukur bisa melihat Anda lagi." Hajin hanya tertawa. Ia berkata, "Apakah ini bisa dibilang baik-baik saja? Namun aku lumayan terkejut saat melihat pedangmu yang hampir saja menusuk wajahku." Sambil menarik ia berkata, "Bagaimana mungkin seorang pengawal meninggalkan tuannya begitu saja? Saya berjanji akan membawa Anda untuk keluar dari dalam sini." Tiba-tiba terdengar suara auman yang sangat kuat dari dalam hutan bambu. Hajin berkata, "Aku tidak menyangka mereka telah menyusulku dengan begitu cepat. Meskipun aku sudah mengalahkan begitu banyak dari mereka, tapi tetap saja mereka memiliki jumlah yang sangat banyak." Kemudian Hajin bertanya berapa jauh jarak untuk sampai ke pintu keluar hutan ini. Ia pun menjawab jika jaraknya sekitar 5 mil. Mendengar itu Hajin berpikir itu adalah jarak yang terlalu jauh untuk melarikan diri dari kejaran para binatang iblis. Dan aku harus mencari cara bagaimana caranya agar kami bisa keluar dari hutan ini. Lalu Madongpil berkata, "Wahai tuan muda, biarkan saya yang akan menahan pergerakan mereka, dan Anda cepatlah pergi dari sini." Namun dengan tatapan mata yang tajam Hajin mengatakan, "Berhentilah berbicara yang omong kosong, karena kita akan keluar dari sini secara bersama-sama. Meskipun kami telah mengulur waktu, akan tetapi itu hanyalah sia-sia karena mereka tetap saja akan mengejar kita." Beberapa saat kemudian, terlihat Hajin yang kembali bertarung melawan para macan itu. Ia berkata, "Kita hanya memiliki dua pilihan antara memusnahkan mereka ataupun mati di sini." Seketika ia pun teringat akan kata-kata sahabatnya sebelum kematiannya. Ia berkata, "Chun Hajin, apakah kau tahu apa itu kehidupan? Aku pun tidak mengerti karena kehidupan yang aku jalani selama ini hanyalah menjadi boneka orang lain. Itulah sebabnya aku sangat ingin untuk bertahan hidup dan menjadi sangat kuat, sehingga tidak ada lagi yang bisa menghalangiku. Aku pastikan di kehidupanku kali ini aku akan mendapatkan kehidupanku yang bebas." Namun di saat ia sedang lengah, seekor macan langsung menerjangnya dari arah belakang dan membuat tubuhnya terluka parah, sehingga ia pun kembali terlempar jauh. Sambil menahan rasa sakit itu ia berkata, "Dasar kucing sialan, kau mencakar tubuhku untuk yang kedua kalinya. Sepertinya aku harus menghajarmu terlebih dulu agar kau bisa mengerti." Terlihat Hajin yang bersiap dengan tinjuannya yang telah dialiri dengan energi demonik yang sangat kuat. Ketika macan itu ingin mencakarnya lagi, seketika itu juga Hajin langsung memukulnya dengan begitu kuat dengan pukulan ledakan, sehingga membuat macan itu langsung hancur berkeping-keping. Ia pun berkata, "Sudah aku bilang aku tidak akan pernah mati di tempat semacam ini." Setelah membunuh beberapa macan itu, terdengar Madongpil yang berkata, "Apakah Anda baik-baik saja? Anda terlalu berlebihan menggunakan kekuatan Anda." Hajin pun berkata, "Apakah ini terlihat baik-baik saja? Aku bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Jadi aku mohon papahlah aku untuk keluar dari hutan ini." Namun Madongpil mengatakan, "Sepertinya untuk saat ini terlihat sangat mustahil, dan sepertinya kali ini saya yang akan menjadi umpan agar Anda bisa keluar dari hutan ini." Benar saja, terlihat begitu banyak binatang iblis yang lainnya telah datang dan mengepung mereka lagi. Bahkan salah satu dari macan iblis itu memiliki bentuk wajah yang berbeda karena ia memiliki mata ketiga yang terletak di wajahnya. Melihat itu, Hajin berpikir mereka tidak ada habisnya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa bergerak lagi karena aku sudah banyak kehilangan tenaga. Di sisi yang lain, terlihat rubah kecil itu dengan santainya ia berjalan perlahan memasuki hutan bambu itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.